Kembali lagi bersama saya Rizky Ardiantoro di channel ini, mengungkap beragam tips tentang pengembangan diri dan juga motivasi. Hai, apa kabar teman-teman semua di sana? Pastinya baik-baik aja ya. Hari ini kita memang masih dalam suasana physical distancing, tapi semoga semuanya tetap bisa bersosialisasi dengan baik. Ya, belibet ya, karena udah lama nggak bersosialisasi dengan dunia luar. Tapi kita masih tetap bisa jalin komunikasi via virtual ya. Dan semoga itu membuat kita tetap selalu bersemangat di tiap harinya. Di video audio sebelumnya sudah saya ungkapkan kalau kita ini dilahirkan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Artinya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita hidup untuk lingkungan kita, untuk komunitas kita, dan hidup dengan banyak orang. Memang susah-susah gampang untuk hidup dalam sebuah society yang memiliki keberagaman. Kalau teman-teman semua gimana? Gampang atau susah atau gampang-gampang banget? Nah, nanti bisa dituliskan di kolom komen ya. Ada banyak kesamaan yang cenderung mudah untuk saling memahami. Biasanya kalau sama itu cenderung nyambung gitu kan ya. Tapi tunggu dulu. Jadi rasa bosan atau tidak menemukan dinamika bisa jadi ancaman dalam komunitas yang homogen, dalam komunitas yang kurang lebih apa-apa selalu sama. Sebaliknya, tidak mudah untuk menyatukan rasa dan pikiran dalam lebatnya perbedaan. Semuanya memiliki tantangan. Tapi semuanya bisa terjawab kalau kita mau mengerahkan daya dan upaya untuk mengenal lebih dekat siapa-siapa saja yang ada di sekitar kita, sampai yang terasa jauh sekalipun di ujung dunia. Memang menarik kalau kita berurusan dengan yang namanya manusia. Rasanya tidak absolut seperti rumus matematika ya. Kadang mereka unpredictable, khususnya perempuan ya, unpredictable. Tak seperti barang pabrikan yang tercetak selalu sama, mesti masih diproduksi di tempat yang sama. Kemenerikan ini perlu kita cari polanya agar bisa lebih mudah menjalin relasi yang baik dengan manusia lainnya. So, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, saya ada 6 tips. Semoga nanti bisa dilakukan bersama-sama dan teman-teman juga bisa menambahkan kalau memang dirasa kurang tipsnya tuh ada banyak. Cuma jangan terlalu banyak lah, kadang-kadang kalau banyak jadi sulit untuk dilaksanakan. Kita cari sedikit tapi berkualitas. Itu ya. Yang pertama, bebaskan diri dari penilaian negatif. Sah saja kan kalau kita waspada dan gak gampang percaya dengan orang yang baru kita temui. Ya, sah-sah saja, wajar seperti itu. Hanya saja porsinya tidak perlu terlalu besar. Hindarkan diri kita dari pikiran negatif. Karena kalau kita memberikan label negatif di awal, otak kita memproses bahwa dia negatif, sama tidak baiknya dengan apa yang kita pikirkan. Pikiran negatif sendiri memicu kegelisahan. Sebaliknya, kalau pikiran positif itu memberikan kemudahan. Abraham Lincoln juga pernah menyampaikan dengan bijak agar kita membangun sebuah perspektif positif dengan menyatakan kita bisa mengeluh, mawar memiliki duri, atau bersukacita karena duri memiliki mawar. Bagi kita yang berpikir negatif, menganggap, wah sayang sekali ya mawar yang indah dan harum bunganya mesti punya duri. Sedangkan yang berpikir positif, luar biasa, duri yang tajam itu ada di bunga mawar yang indah. Berpikir positif atau negatif itu adalah pilihan. Kalau memang ingin hidup kita lebih tenang dan sesuai dengan yang kita inginkan, berpikir positif. Belibet ya. Berpikir positif adalah jawaban pastinya. Penilaian terhadap orang bisa kita berikan setelah beberapa kali berinteraksi dan
mendapatkan profilnya secara valid, jadi tidak di depan setelah beberapa kali interaksi atau teman-teman dapat informasi dari mana gitu, tapi yang valid pastikan. Grant Fairley pun pernah berkata, sikap positif mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi bisa membuat penyelesaian masalah menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan gitu. Oke ya, semoga bisa kita switch dari yang sebelumnya negatif into positive gitu. Kemudian yang kedua, percaya diri. Samuel Johnson ini pernah berkata, kepercayaan diri adalah syarat utama sebuah terobosan. Percaya diri memungkinkan kita untuk berinisiatif menjalin relasi terlebih dahulu. Bisa dibilang memudahkan kita untuk jemput bola aja deh, dibanding kita yang harus menunggu ada orang lain yang ingin membangun hubungan dengan kita. Jadi percaya diri membangun rasa optimis yang juga menggunakan sumber daya berpikir positif. Kita tidak akan memasang wajah yang sayu, menundukkan kepala, duduk dengan posisi blocking, karena aktivitas-aktivitas itu mengurangi nilai kita dalam berinteraksi. Tubuh yang indah memang bagus, tapi kepercayaan dirilah yang membuat seseorang itu lebih seksi. Begitu perumpamaan atau pernyataan dari Vivica A. Fox. Untuk membangun kepercayaan diri, tidak dari apa yang tampak saja teman-teman, tapi percaya diri itu ada di dalam diri kita, dalam sanubari kita. Percaya diri bisa membimbing kita menjadi orang yang menyenangkan dan mensejajarkan diri dalam berbagai topik. Yang ketiga, cari topik bahasan yang relevan. Background konformitas atau kesamaan ya, masih menjadi tools yang ampuh untuk membangun sebuah interaksi. Ya, asas kesamaan membuat obrolan mudah terbentuk dan mengalir. Maka sangat penting untuk kita mencari tahu apa saja unsur kesamaannya. Mulai dengan mencari topik yang netral dan membangun ketertarikan saat obrolan pertama. Atau gini deh, nggak mesti harus sama, tapi tahu ini boleh dalam spektrum di bagian permukaan saja, tidak perlu mendalam, karena hanya dijadikan sebagai jembatan aja nanti untuk membangun keakraban. Setelahnya, baru kita dapat membuat topik obrolan yang lain. Yang umum itu, sebagai contoh ya, bisa tanya asalnya dari mana. Kemudian kita merespon dengan, oh daerah area sana ya. Atau coba angkat hal-hal yang baik atau yang terkenal juga dari daerah itu, bukan sebaliknya, oh dari kota, kalau saya dari Banyuwangi misalkan, oh dari kota Santet itu ya, wah orang kalau misalkan gampang baperan, tersinggung, jadi berubah nanti, justru nggak kejalin tuh yang namanya relasi. Jadi angkat yang baik-baiknya, misalkan oh kamu dari daerah yang terkenal wisatanya itu ya, atau makanannya itu ya, nah nanti itu akan nyambung, excited, dan hal positif yang diungkapkan. By the way, nanti jangan tanya usia ya, berat badan, dan pasangan. Itu tergolong rude, nggak sopan. Itu, jadi untuk cari topik bahasan yang relevan, cari topik yang menyenangkan, mudah nyambung, gitu. Kemudian yang keempat, yang mampu menghadirkan atau mengundang senyum dan tawa. Jadi sosok humoris itu cenderung bisa masuk dalam semua segmen teman-teman. Orang yang serius pun juga bisa lumer ketika diajak menertawakan sesuatu yang lucu. Asal jangan berlebihan. Karena kita harus baca dulu kira-kira lawan bicara kita tipenya seperti apa. Oh ya, senyum dan tawa bisa meningkatkan kekebalan sistem imun juga loh. Berarti kamu juga berkontribusi nih untuk kesehatan diri dan orang lain kalau kamu bisa mengundang senyum. Apalagi di tengah bencana corona saat ini. Jadi kita gampang rentan karena psikosomatis ya. Psikosomatis karena terlalu khawatir dengan itu bisa menurunkan sistem imun kita. Nah, kalau teman-teman datang dengan membawa senyum dan tertawa, maka dunia ini akan jauh lebih berwarna. Dan sistem imun kita bisa jadi lebih meningkat ya, karena
senyum dan tawa yang teman-teman hadirkan. Marilyn Monroe mengatakan, kalau Anda dapat membuat seorang wanita tertawa, maka Anda bisa membuatnya melakukan apapun. Nah, yuk kita maknai bukan hanya sebatas pada wanita, ya, tapi pada siapapun. Kalau kita bisa menghadirkan tawa untuknya, maka secara emosional dia akan merasa nyaman, kemudian mau berelasi dengan kita secara ikhlas dan terbuka. Yuk lanjut yang kelima, broad-minded, pikirannya terbuka, susah berkembang, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, membatasi masukan, tidak mau eksplorasi pada pengetahuan yang baru. Bagai katak dalam tempurung gitu ya. Pernah dengan istilah itu ya? Jadi orang akan bisa lebih terbuka kalau kita mau membuka diri. Kalau kita tadi seperti katak dalam tempurung, hanya berpikiran sempit, tidak mau membuka pikiran. Kalau kita berpikiran sempit, ya membuat kita di situ-situ aja, diam di tempat, ya, nggak akan kemana-mana. So, berpikirlah terbuka agar orang lain pun mau berbagi dengan kita. Simple thing. Yang keenam, bersedia membantu, menjalin sebuah relasi yang baik. Jadi tidak hanya terikat dengan segala sesuatu yang transaksional, terlalu bersyarat. Coba jadilah orang yang ikhlas mengulurkan tangan, memberikan bantuan jika dirasa memang dia membutuhkan. Bukan karena nggak ada kepentingan kita di sana, jadi kita enggan tuh untuk mau memberikan bantuan. Gitu ya. Jadi kalau kamu orang yang cukup altruis, bersedia membantu, wah, itu orang-orang pun akan memberikan respon yang sama nantinya. Kurang lebih begitu dengan beberapa tips yang saya sebutkan tadi. Semoga bisa membantu kamu semua dalam menjalin relasi yang baik. Kalau misalkan ada yang ingin diperdalam dari salah satu item tadi, item tips-tips tadi, sebelum-sebelumnya saya juga udah bikin video ataupun yang video audionya ya. Jadi bisa dibuka-buka lagi. Dan kalau ada yang ingin dibahas lainnya, topik lainnya, ataupun masih membahas tentang ini, bisa coba tuliskan di kolom komen. Gitu ya. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan share video audio ini. Terima kasih.